رسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang kali ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal, menambah ilmu, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan, kesenangan untuk selalu mengamalkan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah tafaqquh fid din. Langsung saja kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Ubudiyah karangan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kemarin kita sudah sampai ayat di dalam surah Al-Ankabut ayat 283. Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Maka hendaklah kalian meminta rezeki kepada Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ini beliau kemarin sebelumnya membahas tentang ini ya, tentang ketika seseorang menggantungkan kebutuhannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu hal yang tercela. Maka seluruh apa yang kita butuhkan diperintahkan oleh Allah untuk diminta kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Kata Ibnu Taimiyah, fal abdu la budda lahu min rizqin wa huwa muhtajun ila dzalik. Seorang hamba itu ya memang butuh. Dia harus memiliki harta, rezeki ya. Fal abdu la budda lahu min rizqin. Hamba itu harus mempunyai rezeki. Wa huwa muhtajun ila dzalika, karena memang dia butuh kepada rezeki. Selama dia hidup di dunia, ya dia butuh terhadap rezeki yang dia butuhkan di dunia. Fa idza talaba rizqahu min Allah, apabila dia meminta rezekinya kepada Allah, shara abdan lillahi, maka dia menjadi hamba bagi Allah. Jadi kalau dia meminta rezeki kepada makhluk, maka dia jadi hamba untuk makhluk tersebut. Faqiran ilaihi, dan dia selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakir itu artinya butuh ya. Fakiran itu maknanya butuh. Dia selalu merasa butuh kepada Allah. Wa in talabahu min makhluqin sara 'abdan lidzalikal makhluq faqiran ilaihi. Sebaliknya kalau dia meminta rezekinya kepada makhluk, berharap kepada makhluk, maka dia menjadi hamba untuk makhluk tersebut. Ya, faqiran ilaihi, dan selalu merasa berharap kepada makhluk tersebut. Karena dia sering menggantungkan rezekinya itu kepada makhluk, sehingga pengaruhnya sama hati itu juga besar. Walihada kanat mas'alatul makhluki muharramatan fil asli. Oleh karenanya hukum asal meminta kepada makhluk itu hukum asalnya haram. Ya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, hukum asal meminta kepada makhluk apapun itu hukum asalnya haram. Hukum asalnya. Wa innama ubihat lidharurah. Hanya saja meminta kepada makhluk itu dibolehkan saat darurat. Di hukum asalnya ada hukum asal, ada hukum darurat. Hukum asalnya haram. Kemudian dibolehkan karena darurat. Wa fi an-nahyi anha ahaditsu katsirah fis sihahi was sunan wal masalih. Hadis-hadis yang sahih di dalam kitab-kitab sahih dan kitab-kitab sunnah dan kitab-kitab musnad, itu banyak sekali hadis-hadis yang melarang seseorang hamba itu meminta kepada makhluk. Salah satunya dikutip oleh beliau tentang larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kebutuhannya kepada makhluk. Ini semuanya apa? Semuanya adalah untuk mengantisipasi, ya, agar jangan sampai
seorang makhluk itu menggantungkan hidupnya dan kebutuhannya kepada makhluk lain. Maka dia harus belajar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara larangan dalam bentuk khobar. Larangan, jadi pengabaran, sifatnya pengabaran makna hadisnya, tapi muatannya larangan. Ini istilah di dalam di istilah keilmuan. Ini istilahnya maknanya berita, pengabaran, tapi memuat makna larangan. Seperti contoh hadis Nabi SAW. Sini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. La tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta ya'tiya yaumal qiyamati wa laysa fi wajhihi miz'atu lahmin. Jika salah seorang di antara kalian senantiasa yang mempunyai sifat meminta-minta kepada orang lain, la tazalul mas'alatu bi ahadikum, akan senantiasa sifat meminta-minta itu ada pada diri kalian hatta ya'tiya yaumal qiyam, sampai nanti hari kiamat dia datang. Ini kalau dia tidak taubat, menjadi sifat bagi dia meminta-minta, maka hari kiamat dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dunia dia tidak malu untuk meminta, maka hari kiamat Allah Subhanahu wa taala membuat dia malu di hadapan semua makhluk. Apa kata Nabi? Walaysa fi wajhihi miz'atu lahmin. Sementara di wajahnya itu tidak ada sekerat daging. Jadi orang yang biasa meminta-minta kepada makhluk, kepada orang lain di dunia, sementara dia tadi tidak membutuhkan, dia punya kecukupan, maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan membuat wajahnya itu tidak ada dagingnya sedikit. Yang ada cuma tulang. Kenapa harus wajah? Kenapa tidak anggota tubuh yang lain? Karena orang yang punya sifat malu, yang pertama kali itu muncul, kelihatan sifat malu itu ada di raut wajahnya. Hanya kalau orang malu kan biasanya yang dia tutup wajahnya kalau dia malu. Kenapa? Karena yang akan menampakkan cerminan sifat malu pada hati seorang hamba pertama kali akan nampak pada raut wajah. Nah, ketika sifat malu itu sudah tidak ada, maka di raut wajah itu juga tidak akan ada perubahan. Sehingga apa? Sehingga wajahnya sudah kuat, sudah tidak ada sifat malu pada wajahnya. Sebagaimana di dunia dia tidak ada sifat malu di wajahnya, maka hari kiamat Allah permalukan wajah. Dengan cara apa? Dengan cara dihilangkan dagingnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua pada hari kiamat yang ada tinggal tulang. La tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta ya'tiya yaumal qiyamati wa laysa fi wajhihi mis'atu lahmin. Senantiasa salah seorang di antara kalian meminta-minta, ya, tidak berhenti, tidak bertobat sampai pada hari kiamat datang dan di wajahnya tidak ada sekerat daging. Ini di dalam agama kita ini ada kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Ya. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Bagaimana perbuatannya di dunia tidak ada sifat malu di wajahnya, maka hari kiamat dibalas dengan dipermalukan wajahnya oleh Allah, tampakkan wajahnya dalam keadaan tidak ada sekerat daging. A'adana Allah wa iyyakum. Kemudian di hadis yang lain juga dikutip oleh beliau rahimahullah, wa qawlihi man sa'ala an-nasa, barang siapa yang meminta kepada orang lain, walahu ma yughnihi, sementara dia punya sesuatu yang mencukupi kebutuhannya, tapi dia minta lagi. Ya, mintanya bukan karena kebutuhan. Mintanya bukan karena kebutuhan. Mintanya ini sudah ingin memperkaya atau memperbanyak. Ya. Bukan karena kebutuhan. Man sa'alan nasa walahu ma yughni. Barang siapa yang meminta kepada orang lain, sementara apa yang dia minta itu dia sudah punya. Sudah punya untuk mencukupi kebutuhannya. Ja'at mas'aluhu yaumal qiyamati khadusan khamusan au kaduhan fi wajhi. Maka hari kiamat
ya, sifat permintaannya itu meminta-mintanya itu akan ditampakkan oleh Allah itu di wajahnya. Khadus, khadus, khamus, khadu itu maknanya satu. Yaitu wajahnya itu terluka. Terluka dalam sampai kelihatan tulang-tulangnya. Jadi wajahnya itu tersayat-sayat pada hari kiamat ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di padang mahsyar. Nah, bagaimana nanti kita menggabungkan mengkompromikan dua hadis ini? Kan di hadis yang pertama tidak ada sedikit daging pun. Kemudian yang kedua, ini apa? Dia cuman disayat-sayat. Cuman disayat-sayat. Maka ini gampang cara mengkompromikan. Jadi yang pertama itu sama sekali tidak ada daging, berarti dia sudah meminta-mintanya ini sudah luar biasa. Ya, sudah menjadi profesi, sudah menjadi hirfah, ya, profesi penghasilan. Yang kedua ini agak ringan dia. Dia minta sekali ya, atau dua kali. Tidak terus-menerus, tidak jadi profesi, tapi dia meminta. Ya, di mana saat dia meminta, itu dia punya sesuatu yang mencukupi apa yang dia butuh. Sehingga apa dia dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Wajahnya tersayat-sayat, terluka sampai itu dalam dan kelihatan tulang-tulang. Wal'iyadu billah. Dia dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Semua makhluk melihatnya, semua orang melihat sebagaimana di dunia dia tidak punya sifat malu, maka hari kiamat Allah akan mempermalukan dia. Wa qaulihi Ibnu Taimiyah ini masih membahas tentang apakah haraman hukum asal meminta, ya. Tentang hukum asal meminta itu haram. Di hadis yang lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Sunan Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan yang lainnya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "La tahillul mas'alatu illa lidhi ghurmin mufdi au damin muji au faqrin mudqi." Maknanya tidak halal meminta-minta, tidak boleh seseorang meminta-minta atau tidak dihalalkan meminta-minta itu illa kecuali, tidak ada pengecualian. Lidhi ghurmin mufdi, kecuali bagi orang yang bangkrut atau dia punya hutang banyak. Dia punya hutang banyak, entah itu karena memang dia itu ngutang karena kebutuhan, ya sehingga tidak kuat bayar akhirnya numpuk hutangnya. Nah, yang seperti ini boleh dia meminta dihalalkan dan tidak kena ancam. Atau dia banyak hutangnya atau bangkrut dia disebabkan karena dia mendamaikan kedua orang yang bersengketa. Karena di dalam agama kita dianjurkan ketika ada dua saudara kita atau dua kubu kaum muslimin bersengketa, maka dianjurkan kita untuk mendamaikan ya dengan segala kemampuan yang kita punya sampai ketika dua kaum muslimin atau dua kubu kaum muslimin ini tidak bisa akur, tidak bisa melakukan perdamaian kecuali harus kita korbankan sebagian harta kita atau semua harta kita, maka sehingga yang membuat kita nanti bangkrut atau kita jatuh miskin, maka kondisi itu akan membuat kita dihalalkan untuk meminta. Orang yang bangkrut, orang yang dililit utang, ya entah karena dia itu ngutang karena untuk pribadinya, karena memang sebuah kebutuhan, akhirnya dililit utang, ini dibolehkan di dalam agama untuk meminta dan dia tidak kena ancam. Kemudian yang kedua, damin muji. Damin muji maksudnya darah. Itu darah yang tertumpah. Maknanya orang yang membunuh orang muslim yang lain dengan sengaja, dia akan dikenai denda di dalam agama. Orang yang membunuh orang muslim dengan sengaja itu nanti dia juga dibunuh kisos. Kalau dia dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh, maka dia wajib bayar diat, yaitu denda. Dendanya berapa? Yaitu 100 ekor onta. Satu jiwa 100 ekor onta. Itu di dalam agama. Karena apa? Karena nyawa itu mahal. Maka seorang muslim yang membunuh saudaranya, yang muslim yang lain dengan sengaja, maka
dia wajib dikisos. Apa? Keluarga yang terbunuh punya dua pilihan. Mengkisos atau ngambil diat. Kalau mereka memutuskan untuk dikisos, maka si pembunuh juga wajib dibunuh. Jadi kalau mereka memaafkan, maka pembunuh wajib membayar diat 100 ekor onta. Ya, 100 ekor onta ketapang. Ini kalau hukum Allah ditegakkan, ini pembunuhan tidak akan terlalu gampang terjadi. Jadi ketika tidak ada hukum, ya orang bermudah-mudah ya untuk membunuh. Nah, jika ada seorang muslim dengan sengaja membunuh atau tidak sengaja, ya, dia tidak sengaja membunuh. Kalau dia tidak sengaja membunuh, itu namanya eh, ada namanya syibu abdin. Dia pembunuhan yang dia lakukan itu dia semi semi sengaja. Semi sengaja itu gimana? Semi sengaja itu dia ada niatan mau membunuh orang lain, tapi dengan alat yang keumumannya alat itu tidak bisa digunakan untuk membunuh. Ya, contoh misalkan eh, dia membunuh seseorang dengan cara dia lempar pakai batu. Dia dilempar pakai batu kepalanya dan batunya tidak terlalu besar. Ya, umumnya itu tidak sampai membuat orang terbunuh. Tapi ternyata dengan lemparan batu itu akhirnya orang itu meninggal. Ini namanya membunuh, punya niat sengaja, tapi alat yang dia gunakan itu tidak hakikatnya tidak membunuh. Maka disebut di dalam agama kita dengan syubhu amdin. Ya, semi sengaja. Tidak sengaja juga tidak salah. Maka dia itu bayar diat ya 100 onta. Nah, kalau ternyata dia tidak punya kemampuan untuk membayar, maka dia boleh untuk meminta. Orang yang seperti ini saat tidak ada kemampuan untuk bayar diat, maka boleh untuk meminta. Yang dimaksud oleh Nabi, hurmin afwan damin mujid. Au faqrin mudqin. Yang ketiga, kondisi yang dimana seseorang dibolehkan untuk meminta adalah faqrin mudqin, yaitu kefakiran yang dahsyat. Jadi dia mendapatkan kondisi mana kefakirannya, ya, kebutuhannya, kemiskinannya itu benar-benar sudah di luar kemampuan. Maka dia dibolehkan saat itu untuk meminta. Nah, dia sudah tidak mempertahankan hidupnya, tidak bisa lagi, maka saat itu halal bagi dia untuk meminta. Nah, ini semua dibawakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau ingin menjelaskan bahwa hukum asal daripada meminta kepada makhluk kebutuhan kita yang terkait dengan dunia itu hukum asalnya haram. Kenapa diharamkan oleh Allah? Ini semua agar manusia itu meminta seluruh kebutuhannya hanya kepada Allah. Karena kalau dia sudah menjadi terbiasa meminta kepada makhluk, nanti pengaruhnya sama hati itu ada ketergantungan hati terhadap makhluk. Sehingga itu disitulah letak ibadah dia pada makhluk tersebut. Sekalipun secara lisan dia mengatakan saya tidak menyembah orang tersebut. Tapi pengaruhnya sama hati, ketergantungan. Jadi yang dia ingat itu nanti si fulan ketika dia punya kebutuhan. Maka saat itulah kita dilarang untuk meminta. Kecuali tadi ya, karena kondisi terpaksa, atau karena kemiskinan, atau karena dia dililit utang dan dia mendapatkan kewajiban bayar dia. Kemudian kata beliau, wa fihi aidan. Di dalam hadis Nabi juga ada bunyi hadis seperti ini. La ayyakhudha ahadukum hablahu fayadhhaba fayahtatiba khairun lahu min ayyas'ala an-nasa a'tauhu aw mana'uhu. Jika salah seorang di antara kalian mengambil talinya, kemudian dia pergi mencari kayu bakar, kemudian dia jual kayu bakar itu, berapapun hasilnya, khairun lahu. Itu lebih baik bagi dia karena hasil usahanya sendiri. Min ayyas alan nasa, lebih baik bagi dia daripada dia meminta kepada orang lain. A'tauhu au mana'uhu. Entah orang lain itu yang dia minta ngasih atau tidak. Ya. Ya kalau dia tidak ngasih jelas
mengambil jualan kayu bakar lebih baik. Cuman Nabi mengatakan sampai sekalipun orang yang kita minta itu dia ngasih dengan hati yang ikhlas, ya, dia ada niat mau sedekah misalkan, dengan hati yang ikhlas dia senang diminta dan nominalnya besar, itu kata Rasulullah tetap lebih baik seseorang itu memakan dari hasil tangannya sendiri. Itu lebih baik daripada meminta kepada orang lain sekalipun orang itu ngasih dengan hati yang lapang, ya, dengan ikhlas, sekalipun nominalnya besar dia ikhlas memberinya halal. Nabi SAW menyebutkan lebih halal adalah hasil usaha sendiri, hasil jual kayu bakar. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di Umar ketika Nabi SAW sudah banyak menyampaikan, atau ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar hadis bahwa Nabi melarang seseorang muslim untuk meminta kepada orang lain, maka Umar itu tidak lagi mau meminta kepada orang lain sekalipun dia membutuhkan. Maka suatu hari Nabi SAW membagi harta rampasan, harta ghanimah. Akhirnya dikasihlah bagian Umar oleh Nabi. Maka kata Umar, ya Rasulullah, harta ini kasih aja kepada saudara saya yang lebih miskin. Siapa kaum muslimin yang lebih miskin dari saya kondisinya, kasih aja ke dia. Saya tidak usah. Akhirnya Nabi SAW mengatakan saat itu kepada Umar, ma'ataka min hadal mal wa anta ghairu sa'ilin wala musrif fakhudhu. Wahai Umar, kata Nabi. Ini pesan Nabi kepada Umar. Kalau kamu mendapatkan harta atau pemberian harta tanpa kamu minta, atau yang kedua kata Nabi, hati kamu tidak ada keinginan untuk dikasih oleh orang tersebut, maka fakhudhu, maka ambillah kata Nabi. Wa mala, tapi kalau enggak, maksudnya kamu meminta atau ada keinginan kamu untuk dikasih oleh orang itu, maka kata Nabi jangan kamu ambil, ya, jangan diambil. Jadi sifat rakus, kata ulama rahimahullah taala, ini akan menjadi penyebab diangkatnya keberkahan, dicabutnya keberkahan harta dari seorang hamba. Itu ketika dia mendapatkan harta lewat meminta-minta. Ya, lewat meminta, sementara dia tidak butuh. Kemudian yang kedua, dia dikasih oleh orang lain, tapi dia memang punya niat, ada sifat rakus di dalam hatinya untuk dikasih oleh orang tersebut. Sekalipun dia tidak minta, saat dikasih, itu afdolnya jangan diambil. Saat ada sifat rakus, ya, rakus. Ya, kalau keinginan-keinginan sedikit tidak ada masalah karena memang semua orang itu ya pasti tidak terlepas dari namanya niat kepingin dibantu oleh orang lain. Ya, apapun itu bentuk bantuan. Tidak harus harta, tidak harus itu. Apapun bentuk, ada keinginan. Tapi yang dilarang itu oleh Nabi adalah sifat rakus. Pingin, ada keinginan kuat untuk dibantu, untuk dikasih. Nah, saat kondisi seperti itu, maka dia jangan mengambil saat dikasih. Itu afdolnya seperti itu. Kenapa? Karena itu akan membuat nanti hartanya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menegur Umar bin Khattab. Kata Nabi, kalau kamu dikasih harta tanpa kamu harus minta dan juga kamu tidak ada keinginan kuat untuk dikasih, udah ambil kata Nabi. Ya, yang seperti itu halal dan berkah. Wa mala, kalau enggak fala tutbi'hu nafsaka. Maka jangan kamu berangan-angan dan jangan terlalu rakus untuk dikasih oleh orang lain. Fakariha akhdahu min su'alil lisani wastishrafil qalbi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakruhkan, ya, melarang seorang Muslim mengambil harta dari pemberian orang karena meminta-minta, ya, mengambil harta dengan cara meminta dilarang, atau mendapatkan harta dengan cara istishraful qalbi. Istishraful qalbi tadi kerakusan hati ingin dikasih. Kita rakus kepengen dikasih, keinginan kuat ingin dikasih. Nah, saat kita benar-benar dikasih dari orang yang kita harapkan, karena ada keinginan yang kuat, itu dilarang oleh Nabi untuk diambil. Kenapa? Karena saat kita mengambil
pemberian orang lain, sementara sebelum dia memberi ada kerakusan di dalam hati, ada keinginan kuat untuk dikasih, maka saat itu harta yang kita ambil itu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Istisrafun nafsi. Nah, itu pesan Nabi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini juga disebutkan di dalam hadis yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mencabut keberkahan harta dari seorang ketika dia mendapatkan atau mencari harta itu dengan sifat rakus, ya, dengan sifat rakus. Maka saat kita mencari harta, ya, kita mencarinya ya mungkin secara zahir saja kita cari, ada keinginan untuk mendapatkan, tapi jangan sampai kita ini dengan sifat rakus. Karena kalau dengan sifat rakus, sekalipun kita nanti dikasih harta oleh Allah, itu tidak akan diberkahi. Kata Nabi, lam yubarak lahu fihi. Orang yang mengambil harta itu bisyarahin nafsi, dengan sifat rakus dia mencari harta, maka nanti hartanya tidak akan diberkahi oleh Allah sekalipun dengan cara yang halal dia pakai. Sekalipun dengan cara yang halal dia gunakan untuk mencari harta. Kalau sudah ada sifat rakus. Makanya kita kepingin harta wajar. Mencari harta ada niat untuk mendapatkan itu wajar, manusia. Tapi yang dilarang dalam agama kalau sudah rakus sampai tidak kenal waktu, tidak kenal kewajiban, sholat sudah terlalaikan dan terabaikan, itu kan berarti sifat daripada kerakusan seseorang. Jika mencari harta sudah terabaikan kewajiban. Wa qala fil hadits sahih, ini semua masih mengarah kepada apa? Kepada bagaimana seorang muslim itu apa, menghilangkan rasa sifat kebutuhan di dalam hatinya kepada makhluk. Ya, sekalipun itu dengan kebutuhan terhadap harta atau sifatnya dunia. Kata Nabi SAW, man yastaghni yughnihillah. Siapa yang belajar membuat apa? Merasa cukup. Al-ghina. Ghina itu kan cukup. Man yastaghni, siapa yang belajar melatih jiwanya untuk merasa cukup dengan yang ada. Merasa tidak butuh. Ghina, kaya. Merasa kaya. Melatih dirinya untuk kaya. Melatih diri untuk kaya itu maksudnya jiwa. Jiwa dilatih untuk kaya. Artinya tidak ada niat untuk merasa butuh kepada makhluk. Jadi sekalipun ala kadarnya yang dia punya, tapi dia merasa kaya, merasa terpenuhi kebutuhannya, itu kan orang kaya. Karena definisi kaya di dalam syariat yaitu orang yang jiwanya merasa tercukupi, ya, tercukupi semua kebutuhannya dengan harta yang dia punya, dengan apa yang dia punya, sekalipun di mata orang lain ala kadar. Tapi dia merasa semuanya cukup. Artinya tidak butuh dia dengan orang lain. Maka Nabi SAW memberikan janji, mayyastakni yughnihillah. Siapa yang membiasakan diri, melatih dirinya merasa cukup, Allah akan berikan dia jiwa yang merasa kaya. Jiwa yang selalu merasa puas dengan apa yang ada, yaitu kaya, tidak ada rasa kebutuhan kepada orang yang lain. Wa may yasta'fif yu'iffahullah. Dan barang siapa yang melatih dirinya untuk selalu menjaga kesucian jiwanya, kesucian dirinya, kehormatannya, tidak mudah meminta, ya, bahkan sekalipun dia membutuhkan, dia tidak mudah untuk meminta, maka janjinya yu'ifahullah. Allah Subhanahu wa taala akan membuat dirinya selalu terjaga kehormatannya, muruahnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melatih dirinya untuk menjaga iffahnya. Wa may yatasabbar yusabbihullahu. Dan barang siapa yang melatih dirinya untuk sabar, Allah akan kasih pada dirinya sifat sabar itu. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan aw awsa'a minas sabri. Tidaklah seorang hamba diberikan pemberian oleh Allah lebih baik, pemberian lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Ya, sabar ini, sifat sabar ini itu adalah pemberian yang paling mahal Allah berikan kepada seorang muslim. Dikutip oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab Sahih Bukhari. Kata Imam Bukhari, Umar bin Khattab pernah mengatakan seperti ini. Kata beliau, sesungguhnya kita mendapatkan kenikmatan dunia ini dengan sabar. Ya. Jadi orang yang diberikan sifat sabar oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menikmati hidup di dunia ini.
Tapi orang yang tidak diberikan sifat sabar oleh Allah, maka dia tidak akan bisa merasakan nikmatnya hidup di dunia. Kenapa? Karena dia akan selalu berontak jiwanya, ingin mendapatkan apa yang dia inginkan. Saat dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, kemudian dia terus akan berusaha, ya, karena dia tidak punya sifat sabar, sehingga tersiksa hidup. Tapi orang yang sabar, kata Umar bin Khattab, dia menginginkan sesuatu, ternyata Allah tidak menakdirkan untuk dia miliki. Dia sabar. Akhirnya apa? Kondisi yang dia punya bisa dia nikmat. Apa yang dia punya bisa dia nikmat. Tapi orang yang tidak sabar, maka dia tidak akan puas dengan apa yang dia punya. Sehingga apa? Disiksa oleh Allah, dia tidak akan merasakan nikmatnya apa yang dia miliki. Maka benar hadis Nabi SAW ketika beliau mengatakan di hadis ini, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan aw awsa' min as-sabr. Tidaklah seseorang diberikan sebuah pemberian lebih baik dan lebih besar daripada sifat sabar. Karena dengan sifat sabar inilah kita akan bisa merasakan dan menikmati apa yang kita punya di dunia ini. Wa awsa khawas ashabihi. Dan Nabi SAW mewasiatkan sahabat-sahabat khusus, yaitu sahabat-sahabat yang dianggap oleh Nabi ya orang terdepan dalam bab keimanan, ya, ketakwaannya seperti Abu Bakar. Ya. Jadi Nabi ngasih wasiat kepada mereka, sahabat-sahabat khusus, ya, sahabat-sahabat spesial Nabi SAW. Nah, manusia ini tidak sama tingkatan agamanya. Ada orang yang tinggi, ada yang rendah. Sahabat-sahabat yang sudah dinilai tinggi tingkat agamanya oleh Nabi dikasih wasiat. Allah yas'alun nasa syai'an. Untuk supaya mereka tidak meminta kepada siapapun, apapun itu. Pada siapapun, apapun itu. Ya. Salah satunya Abu Bakar. Diwasiati seperti itu. Tapi Nabi tidak mewasiatkan kepada keumuman orang. Karena tidak semua orang mampu mengamalkan. Ya. Jadi perintah itu terkadang mampu diamalkan oleh orang-orang tertentu, tidak bisa diamalkan oleh orang lain. Contoh misalkan wara. Kehati-hatian. Ketika kita melihat sesuatu yang subhat, maka kita diperintahkan di dalam agama untuk apa? Untuk meninggalkan, tinggal meninggalkan aja selesai. Kata Hasan ibnu Abi Hasan mengatakan, tidak ada perintah yang lebih ringan, lebih mudah diamalkan, melainkan melebihi daripada sifat wara. Karena wara itu gampang. Kamu ada yang subhat, udah gampang cara mengamalkan, ditinggalkan semuanya. Ini harta halal apa haram? Tidak tahu. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Sifat wara gampang, kata Hasan. Tinggalkan semuanya selesai. Ini kalimat Hasan ibnu Abi Hasan ini. Ya, beliau seorang ulama tabi'in yang memang dikenal dengan tingkat zuhudnya tinggi. Ucapannya itu ketika sampai kepada seorang ulama tabi'in juga. Ibrahim an-Nakhai. Ibrahim komentar apa? Ini Hasan ibnu Abi Hasan ini kok mengatakan sifat wara itu gampang? Iya, bagi dia gampang, bagi keumuman orang itu berat. Ya. Kata Ibrahim an-Nakhai, orang yang selevel Hasan itu mudah bagi dia wara, mengamalkan sifat wara. Kalau ada sesuatu yang subhat dia, ini ada yang halal, antara halal sama halal, ditinggal semua sama dia. Bagi dia itu ringan. Tapi bagi sebagian orang, kebanyakan orang, kata Ibrahim an-Nakhai, berat. Ya, sifat wara itu berat. Ini harta, apalagi misalkan nominal besar. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Bagi Hasan, gampang, tinggal ditinggal semua. Tapi bagi kebanyakan orang itu berat. Ya, berat godaan. Makanya Ibrahim mengatakan, wara ringan bagi Hasan, lebih berat bagi orang lain. Maka Nabi SAW di sini ketika dia mewasiatkan kepada para sahabat untuk tidak minta kepada siapapun, apapun itu yang dia minta, dilarang oleh Nabi. Ini hanya diwasiatkan kepada orang-orang khusus, tidak kepada semua sahabat. Kenapa? Karena tidak semua sahabat sanggup untuk mengamalkannya. Wa ausa khawas ashabihi alla yas'alun nasa syai'an. Dan Nabi SAW mewasiatkan kepada sahabat-sahabat khususnya untuk tidak meminta kepada siapapun, apapun itu. Mau besar yang dia minta, mau kecil, mau dianggap remeh, mau dianggap besar, jangan. Wafil musnad, di dalam musnad disebutkan
Musnad Imam Ahmad rahimahullah, anna Abu Bakrin, sungguhnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, kana yasqutu sautu min yadihi. Pernah ketika beliau itu lagi nunggang kuda atau nunggang apa onta atau hewan kendaraan, jatuhlah cambuk di tangannya, jatuh ke tangan. Fala yaqulu li ahadin nawilni iyyahu wa yaqulu inna khalili amarani alla as'ala an-nasa syai'an. Ketika cambuknya itu jatuh, sementara banyak orang-orang yang ada di sekitarnya, maka beliau tidak pernah mengatakan kepada siapapun di kalangan sahabat-sahabatnya, tolong ambilkan saya, cambuk saya yang terjatuh ke tanah. Dia tidak minta. Padahal cambuk itu, ya sekedar minta diambilkan. Sekedar minta diambilkan, Abu Bakar tidak mau. Sekedar minta diambilkan cambuknya. Cuman diangkat sedikit, apa susahnya kan? Kalau bagi kita, apa sih cuman suruh ngambil cambuk. Tapi Abu Bakar paham makna daripada ketergantungan terhadap makhluk itu. Makna ketergantungan terhadap makhluk. Sampai beliau mengatakan apa? Inna khalili amarani. Sesungguhnya kekasihku memerintahkan aku, yaitu Nabi SAW, memerintahkan kepadaku Allah as'alan nasa syai'an. Agar aku tidak meminta kepada siapapun apapun itu. Sampai apa? Sampai mau minta diambilkan apa cambuknya yang jatuh ke tanah, dia tidak mau. Karena apapun itu adalah sebuah permintaan. Sekecil apapun dia tidak mau. Kenapa? Karena sudah diwasiatkan oleh Nabi, jangan meminta apapun itu kepada siapa. Itu ditanamkan oleh Nabi SAW, itu apa? Sifat ketawakalan kepada Allah secara murni. Sehingga ketergantungan kepada makhluk ditutup rapat, itu sekecil apapun semuanya ditutup. Ya, ditutup untuk sahabat-sahabatnya yang spesial, sahabat-sahabat yang seperti Abu Bakar radhiyallahu anhum ajmain. Nah, ini semua karena ketergantungan hati sama makhluk itu besar pengaruhnya sama ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahih Muslim wa ghairihi an Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Di dalam sahih Muslim dari seorang sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam baya'ahu fi ta'ifatin wa asarra ilaihim kalimatan khafiyah. Jadi Auf bin Malik ketika berbaiat kepada Nabi, ikut rombongan sahabat yang lain. Jadi ada satu rombongan sahabat berbaiat kepada Nabi SAW karena dulu orang yang masuk Islam di zaman Nabi itu semua datang kepada Nabi SAW mengatakan baiat, ya baiat untuk taat kepada Allah dan Rasul. Dan biasa Nabi kalau kaum laki-laki berjabat tangan, kalau sahabat laki-laki yang masuk Islam jabat tangan, dijabat tangannya oleh Nabi sambil dibaiat. Tapi kalau kaum wanita yang masuk Islam maka dibaiat oleh Nabi hanya dengan ucapan. Sampai Aisyah mengatakan, "Ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yada imra'atin qat illa imra'atun tamlikuhu." Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah telapak tangan Nabi bersentuhan dengan telapak perempuan yang lain yang bukan mahramnya kecuali dengan perempuan yang menjadi budaknya atau istri. Maksudnya atau mahramnya, ya. Istrinya atau keluarganya yang mahram atau budak perempuan. Perempuan yang bukan mahram itu Nabi SAW tidak pernah bersentuhan telapak tangan. Itu Nabi SAW. Kata Aisyah tidak pernah bersentuhan tangan. Nah, siapa yang lebih bertakwa dari Nabi? Tidak ada orang lebih bertakwa daripada Nabi SAW. Cuman sekarang ini ada orang yang punya istimbat atau alasan seperti ini. Katanya yang diharamkan jabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram itu kalau kita pakai syahwat, ya. Kalau jabat tangannya nanti itu pakai syahwat, maka dilarang. Tapi kalau kita tidak naik syahwat kita saat berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram kita, maka aman, tidak dilarang. Ada sebagian kaum muslimin seperti itu. Makanya jangan heran kalau banyak kaum muslimin masih saat ini berjabat tangan saat hari lebaran, ya, dengan niat mau menghapus dosa. Hanya Ibnu Mas'ud mengatakan, "Kam min muridin lil khairi lam yusibhu." Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkan kebaikan yang dia ingin. Berapa banyak orang
di hari raya, berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya, niatnya untuk menggugurkan dosa, tapi justru yang dia dapatkan adalah bertambah dosanya. Jadi kalau alasan orang yang mengatakan bahwa berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram itu boleh selama syahwat tidak naik, maka siapa yang lebih suci daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tapi kata Aisyah, Nabi tidak pernah berjabat tangan. Auf ibnu Malik datang berbaiat kepada Nabi dengan sekelompok sahabat, dengan sekelompok sahabat. Wa asarra ilaih, setelah mereka ini dibaiat, ketika mereka dibaiat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, asarra ilaihim kalimatan khafiyah. Nabi itu, kata Auf bin Malik radhiyallahu anhu, itu asarra ilaihim, itu membisikkan kalimat, ya, kalimat dengan suara yang pelan, dibisikkan kepada para sahabat yang baiat ini, kelompok Auf bin Malik ini dibisikkan oleh Nabi kalimat yang tersembunyi dengan suara yang pelan. Kenapa disembunyikan oleh Nabi? Agar tidak semua sahabat mendengar. Agar tidak semua sahabat mendengar. Apa kalimat yang disembunyikan dan dipelankan oleh Nabi, dibisikkan kepada sekelompok sahabat ini yang berbaiat kepada Nabi, diantaranya Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Allah tas'alun nasa syai'an. Ya. Kata Nabi, diantara baiat yang Nabi ambil dari mereka, yang Nabi perintahkan kepada Auf beserta teman-temannya, Allah tas'alun nasa syai'an. Jangan sekali-kali kalian meminta kepada siapapun apapun itu. Jangan minta sesuatu kepada siapapun. Kata Nabi. Itu rahasia pesan Nabi kepada sekelompok sahabat, yaitu sahabat-sahabat Auf bin Malik. Dan itu dipelankan suaranya, dibisikkan oleh Nabi SAW. Tujuannya agar tidak semua sahabat mendengar, karena tidak semua orang mampu mengamalkan. Kata Nabi, Allah tas'alun nasa syai'an. Fakana ba'du ulaika nafar yasqutu as-sautu min yadi ahadihim wa la yaqulu li ahadin nawilni iya. Auf bin Malik ini bercerita, setelah kami berbaiat dan dikasih baiat diantaranya itu oleh Nabi SAW, kami dilarang untuk meminta kepada seseorang sesuatu sekecil apapun. Kami setelah itu, kalau ada salah seorang di antara kami cambuknya jatuh ke tanah, itu tidak ada yang mengatakan kepada orang lain, tolong ambilkan cambuk saya. Tolong ambilkan cambuk saya yang jatuh. Tidak ada yang berani. Kenapa? Karena mereka sudah dilarang oleh Nabi untuk meminta, ya, kepada orang lain. Jadi meminta, larangan meminta itu bukan yang sifatnya sebuah kepemilikan saja, enggak. Harus meminta untuk dimiliki, enggak. Sampai minta bantuan, ya, minta bantuan yang sifatnya itu duniawi. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Maknanya dikerjakan sendiri. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad itu, ya kita tahu semua, masyhur ya, Imam Ahmad itu terkenal dengan ulama yang paling miskin. Tapi beliau juga di balik kemiskinannya, beliau adalah ulama yang paling zuhud. Tidak mau dikasih sekalipun, beliau itu kemiskinannya luar biasa. Sampai ulama sejamannya mengatakan, tidak ada yang sanggup hidup seperti Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad ya, ulama-ulama yang hidup sezamannya, itu banyak yang mengatakan, tidak ada yang sanggup. Sampai ulama itu mengatakan, saya tidak, kalau tidak salah Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak sanggup, ya, untuk hidup seperti kondisi Imam Ahmad rahimahullah. Padahal Imam Syafi'i sendiri juga orang miskin. Tapi dia melihat Imam Ahmad, kemiskinannya jauh lebih daripada dia. Sehingga dia mengatakan, saya tidak sanggup. Tidak ada yang sanggup seperti beliau. Imam Ahmad rahimahullah itu sempat, karena memang sudah tidak punya sesuatu di rumah, dia itu ke pasar nguli dia. Imam Ahmad rahimahullah. Ketika di pasar, dia kelihatan otomatis sama murid-muridnya di sana, kelihatan lagi nguli. Maka semua murid-muridnya berdatangan untuk membantu dia. Begitu Imam Ahmad tahu mereka datang berkumpul, ya, Imam Ahmad tanya, kalian mau ngapain kumpul? Ya kami mau membantu Syekh, ya, supaya Syekh bisa kami bantu. Imam Ahmad marah. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ini kewajiban saya ngasih nafkah terhadap istri saya, pada keluarga saya, bukan kewajiban kalian. Saya tidak mau kalian membantu saya. Silahkan kalian juga sibuk dengan kerjaan kalian. Marah beliau.
Artinya apa? Kenapa dia tidak mau minta? Andaikan dia mengizinkan murid-muridnya untuk bantu, apakah secara agama tercela? Tidak tercela. Tapi sekali lagi jiwa. Ya, jiwa kalau di zaman sahabat mungkin ini sahabat-sahabat yang spesial tadi. Seperti Abu Bakar, ya, seperti Auf bin Malik dan teman-temannya. Itu orang yang sudah jiwanya tinggi. Itu dia tidak akan mau meminta-minta. Apapun itu permintaannya, entah itu tenaga atau bantuan yang sifatnya duniawi, dia tidak mau untuk meminta seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Nah, itulah yang terjadi dengan sekelompok sahabat, teman-teman Auf bin Malik. Mereka dibaiat, dijanji oleh Nabi untuk tidak meminta kepada siapa. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qad dallatin nususu 'ala al-amri bi mas'alatil khaliq wan nahyi an mas'alatil makhluq fi ghairi mawdhi'in. Sungguh telah banyak nas, dalil di dalam Al-Qur'an. Dalil yang memerintahkan kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalil-dalil yang melarang kita meminta kepada makhluk. Di antaranya apa? Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu selesai melaksanakan satu kesibukan, fansab, maka capekkan dirimu untuk melakukan kesibukan yang lain. Maknanya kalau kamu sudah selesai dari kecapean beramal amalan tertentu, maka sibukkan dirimu dengan, capekkan dirimu dengan beramal yang lain. Jadi kalimat fansab itu setelah beramal bukan suruh istirahat kalau nas Al-Quran, tapi suruh mengamalkan amalan yang lain. Pokoknya pesan Al-Quran bikin diri kamu itu capek beramal, ya, bikin dia capek beramal. Karena orang yang tinggi cita-citanya, maka dia akan membuat jiwa jasadnya itu capek. Kata ulama mengatakan, idza kanatin nufusu kibaran ta'ibat ajsaduhu fi muradiha. Kalau orang cita-citanya tinggi, ya, tinggi ingin mendapatkan surga Firdaus, maka jasadnya akan bikin dia capek hidup di dunia. Jasadnya, matanya, lisannya akan dia buat semua, ya, anggota tubuhnya itu capek. Capek untuk apa? Capek untuk meraih cita-citanya, yaitu surga Firdaus. Tentunya dibikin capek dengan beramal amalan saleh. Nah, Allah mengatakan wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu kamu berharap. Raghbah itu berharap, ya, mengharap, meminta. Allah merintahkan wa ila rabbika farghab. Ini secara susunan kalimat seharusnya itu sasaran itu diakhirkan. Tapi diakhirkan daripada perbuatan. Tapi di sini justru dibajukan. Ini sama halnya dengan iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami menyembah. Maka makna ayat ini wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu lah kamu minta, itu maknanya. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu lah kamu minta. Berarti kalimat ini pembatasan. Hanya kepada Rabbmu kamu minta. Gantungkan kebutuhannya kepada Rabb. Berarti mafhum mukhalafahnya, kita dilarang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa banyak sekali nas di dalam Al-Qur'an memerintahkan kita untuk meminta hanya kepada Allah dan melarang meminta kepada selain Allah. Wa qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan juga sabda Nabi kepada Ibnu Abbas. Subhanallah, ini hadis yang luar biasa, ya. Ini hadis ini subhanallah. Nabi mengatakan kepada Ibnu Abbas, ya mungkin hadisnya sudah sering kita dengar. Kata Nabi kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kau minta, minta kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Yang akan kita garis bawahi bukan lafaz zahir hadisnya, atau bukan zahirnya, tapi kondisi atau posisi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu saat Nabi wafat, saat Rasulullah wafat, Ibnu Abbas itu umurnya baru sekitar 13-an tahun. Ya, jadi Ibnu Abbas baru 13-an tahun. Makanya banyak dia tidak dengar hadis dari Nabi, dia pelajari dari sahabat yang lain. Di Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini ketika diberi pesan seperti ini oleh Nabi, kita bayangkan sekitar umur Ibnu Abbas sekitar 10 tahun atau 11 tahun. Umur 11 tahun. Anak 11 tahun.
itu sudah dipesankan dengan tauhid yang luar biasa seperti ini. Coba bayangkan. Ini kan kalau anak kita sekarang mau suruh kita, kalau kau minta, mintalah sama Allah. Itu kalaupun kita ajarkan kepada dia, mungkin sifatnya sekedar canda. Kalau minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Atau mungkin bagi kita, ada orang yang melihat, ya apa ya, hampa lah kalau kalimat seperti ini kita sampaikan kepada anak kita yang umur 10 tahun. Ya. Diajarkan tauhid yang besar seperti ini. Bagi kita itu belum waktunya. Banyak orang mengatakan belum waktunya. Nah, tauhid ini berat. Ya. Ini tingkatan orang dewasa, orang yang sudah banyak belajar. Ya. Tingkatan-tingkatan elit. Ya. Kalau orang-orang anak masih kecil belum paham. Nabi SAW mengajarkan Ibnu Abbas coba umur belasan tahun, ya sekitar 11 tahun, sekitar 11 tahun disampaikan ini hadis oleh Nabi kepada Ibnu Abbas. Tauhid, ya, tauhid diajarkan kepada anak belasan tahun. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wahai Ibnu Abbas, dalam riwayatnya itu dipanggil Ibnu Abbas dengan kalimat gulam, wahai anak kecil kata Nabi. Kalau mau meminta apapun itu, minta kepada Allah. Kalau kau minta pertolongan apapun yang kau butuhkan, minta pertolongan kepada Allah. Jadi Ibnu Abbas sudah ditanamkan oleh Nabi di usia dini, itu jiwanya selalu bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada istilah ya, tauhid itu belum bisa dipahami oleh anak yang masih belasan tahun, ya, belum dewasa. Tidak ada. Tauhid itu sudah bisa dipahami, sudah bisa diajarkan dan ditanamkan kepada seluruh lapisan umur manusia. Itu sudah bisa semuanya masuk. Sampai ke anak kecil, itu kita sudah dianjurkan untuk memperkenalkan dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi tidak ada istilah anak masih kecil, anak belum dewasa, belum mampu memahami tauhid dan seterusnya. Itu sebenarnya jauh daripada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Hasan dan Husain atau Hasan dalam riwayatnya itu memasukkan satu butir korma ke mulutnya, itu langsung dimasukkan oleh Nabi jari-jari Nabi, dikeluarkan dari mulut Hasan, itu satu butir korma. Apa kata Nabi? Apakah kamu tidak tahu kalau kita keluarga Nabi haram untuk makan harta zakat? Karena harta zakat saat itu jatuh, dimasukkan oleh Hasan ke mulutnya. Ya anak kecil, tapi langsung diajar oleh Nabi. Kamu tidak tahu kalau ini haram. Keluarga Muhammad tidak boleh makan harta zakat. Dikeluarkan dari mulut Hasan. Kalau kita mungkin, ya tidak apa-apa, masih kecil, tidak tahu haram. Dibiasakan. Sehingga saat kita mendidik anak kita ini terkadang, oh ini masih kecil, tidak apa-apa. Nanti kalau sudah terlanjur dewasa, sulit untuk dirubah. Nanti orang tuanya bilang lagi, sudah terlanjur dewasa, sulit untuk dirubah. Jadi waktu kecil masih kekecilan, kalau sudah dewasa sudah terlanjur dewasa. Jadi kapan kita mau mengajarkan agama ini kepada anak kita? Ya. Nah ini waktunya sudah habis ya. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab, insya Allah. Kita cukupkan sampai di sini pemaparan materi ini. Semoga Allah memberkahi dan Allah membuat kita semakin paham dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita al-ghina ya, kekayaan jiwa sehingga tidak ada sedikit pun ya rasa atau sifat utuh di dalam hati kita terhadap makhluk atau sifat kebergantungan terhadap makhluk, tapi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat yang mulia selalu menggantungkan hajat dan kebutuhannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kembalikan semua ini waktunya kepada Abu Arkan untuk masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Ustaz, Nah, jazakallah khairan wa barakallahu fiik wa ahsanallah ilaik atas ilmu yang Allahumma amin. telah disampaikan oleh Ustaz Abu Aiman. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik bagi kita semua. Allahumma amin. Baik, Allahumma. selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Pada jemaah yang ingin bertanya langsung ataupun melalui chat, Anda persilakan. Tafadhol.
Setia buarkan, bagi kita lanjut. Nah, Ustaz, mungkin masih Sepi. berpikir dulu, Ustaz. Oh, Mungkin masih lagi berpikir ya. ya, Oke, masih baik, pikirkan mau baik, nanya, baik. Ustaz. Silakan Baik. berpikir. Yang penting pikir pertanyaan. Nah, Saya mau bertanya tapi malu, Ustaz. Makanya saya menahan diri. Saya Ini dulu Bu. mudah-mudahan malunya kebagian dari iman ya, Ustaz. Iya, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Al-haya'u minal iman. Menahan Subhanallah. diri untuk tidak bertanya itu apa namanya, Ustaz? Iya, sifat malu, iman. Iman ya. Kalau gitu saya nggak jadi bertanya lah, biar imannya mantap Iya, gitu, Ustaz. tambah. Kalau Insyaallah kullu gitu khair. saya ingat, Iya. Ustaz. Nah, Ustaz, Bismillah. Ini yang berkaitan dengan meminta-minta. Apakah misalnya gini Ustaz, dengan saudara atau teman atau sahabat akrab gitu, misalnya dari safar itu, mana oleh-olehnya gitu, itu termasuk meminta-minta itu enggak Ustaz? Syukran Ustaz. iya. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kehidupan para sahabat radhiyallahu anhu itu tidak ada istilah basa-basi seperti itu. Ya. Jadi Nabi itu tidak ada mujamalah. Kalau bahasa Arab mujamalah basa-basi. Itu kan kalau kita basa-basi. Ya. Tapi dari di balik basa-basi itu pasti ada niatan juga. Kalau dikasih beneran pasti diambil kan. Maka ini masuk dalam bab meminta-minta. Ya, masuk dalam bab meminta-minta. Jadi kalau bisa jangan membiasakan diri dengan istilah basa-basi seperti itu karena sekalipun niat kita sekedar basa-basi itu cukuplah itu membuat aib bagi kita sebenarnya, aib bagi orang yang selalu berbasa-basi karena itu pasti akan mempengaruhi orang yang diminta. Sekalipun orang basa-basi pasti tergerak hatinya. Oh iya ya, akhirnya ini dia basa-basi apa beneran gitu. Maka di dalam agama kita itu tidak ada istilah basa-basi mana ininya mana oleh-oleh, itu semuanya masuk ya, semua masuk dengan makna minta-minta. Cuman nanti apakah itu nanti masuk minta diperbolehkan atau tidak ya kembali kepada kebutuhan. Kalau memang kita butuh berarti masuk dalam bab dibolehkan. Tapi kalau ternyata yang kita tanya oleh-oleh yang kita maksud itu ternyata kita juga punya tidak butuh ya berarti masuk yang terlarang. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, barakallahu. Wa fika barakallah. Fika barakallah. baik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaan dari jemaah dan juga jawaban dari Al-Ustaz. Selanjutnya dibuka kembali kesempatan kembali untuk jemaah yang ingin bertanya dipersilahkan. Untuk melalui chat juga boleh. Ya, insya Allah akan Ana bacakan. Ini diam-diaman kita ini. Lanjut Yang dibahas sana, saja kalau gitu, Ustaz. Lanjut bahas saja, Ustaz. yang sana diem, yang sini diem. Gimana buarkan? Ustadz, Kalau Ustadz, gitu, tanya Ustaz. saya, Nah, Itu saya. ada. Ustadz, berarti kalau ada kata-kata misalnya hanya, kata-kata hanya itu maknanya anu ya Ustadz, itu Pembatasan. pembatasan ya. Nah, pembatasan Iya. gitu ya Ustadz ya. Iya. Oh, Iya. ya. Dalam Jazakallah bahasa Ustadz. Arabnya itu al-hasru namanya, pembatasan al-hasr. Alhamdulillah. Al-hasru pembatasan. Ya. Ustaz, kalau gitu saya nanya deh, Ustaz. Nggak bisa juga kalau nggak nanya. Artinya nih Gak Mas usah malu-malu bertanya. malu-malu sesat di jalan ya, Ustaz. Malu-malu saja. Enggak gini, Ustaz. Fadal. Apa artinya gini, Ustaz? Kan bahasanya gini, malah mafhum mukhalafahnya Mas yang terbaliknya gini. Jika kita melihat ada teman kita yang senantiasa memang dia dalam keadaan tidak berpunya, Ustaz ya. Artinya memang bahasanya itu termasuk fakir lah gitu ya. Artinya memang nggak punya. Dan selalu meminta gitu loh walaupun nggak besar. Nah, kalau kita menghati-hatikan dia tidak bergantung kepada kita, tidak sekali-kali kita tidak memberi, itu salah kah Ustaz?
Baik. Ibnu Utsaimin punya kalimat seperti ini ya. Semoga bisa menjadi jawaban untuk pertanyaan Bu Meti. Jadi kata beliau, kalau ada orang yang meminta dan dia atau bukan meminta, kalau ini dia babnya ngutang ya. Kalau ada orang yang mau pinjam sama kita, mau ngutang harta, sementara dia sudah punya karakter untuk sulit bayar, maka boleh kita sekali-kali tidak ngasih dia piutang. Untuk apa? Supaya dia tidak tercegah dari perbuatan dosa menunda pembayaran. Jadi dengan niat seperti itu kata beliau dibolehkan untuk tidak diberikan piutang sekalipun kita punya yang sesuatu atau harta yang bisa kita pinjamkan. Kemudian beliau juga mengatakan seperti ini. Kalau kita meminta kepada orang lain dengan niatan supaya dia bahasanya itu kan tadi di hadisnya itu seseorang tidak boleh kita dilarang oleh Nabi atau seperti Abu Bakar dilarang untuk meminta kepada siapa. Larang untuk meminta kepada siapa. Kata beliau, kalau kita ini meminta kepada seorang niatnya agar dia punya pahala sedekah, niatnya bukan karena untuk kita, tapi dia supaya dapat pahala sedekah yang besar, maka saat itu dibolehkan. Kata beliau, niatnya seperti itu. Jadi dari dua fatwa beliau ini mungkin kita rangkum bahwa ada kondisi-kondisi tertentu di mana orang itu dihukumi bukan kepada zahirnya, tapi dihukumi kepada niatnya. Kalau niatnya itu baik ya, dan sesuai dengan syariat, maka boleh-boleh saja dia melakukan seperti itu. Jadi seperti Bu Meti tadi, misalkan ada orang yang sudah terbiasa, mungkin sering meminta atau beberapa kali sudah pernah minta, dan memang karena kondisinya dia dihalalkan untuk meminta, akhirnya kita tidak ngasih dia dengan niat apa? Dengan niat mengajarkan dia agar dia itu tidak bergantung kepada makhluk, dia itu mulia, bagus. Makanya kalau Nabi sebenarnya tadi hadis yang tadi kita bawakan itu ada asbabul wurudnya ya. Tentang apa? Kalau seorang di antara kalian mengambil kayu bakar itu lebih baik daripada meminta-minta sekalipun dikasih atau tidak dikasih. Itu asbabul wurudnya. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi meminta, ya Rasulullah, saya ini butuh ini. Saya tidak punya apa-apa. Memang dia halal untuk meminta karena dia memang tidak punya apa-apa. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah SAW melihat dia ini masih keker badannya, masih kuat ya, masih kuat, masih muda. Tapi dia minta-minta karena memang kondisinya memang dia tidak punya. Akhirnya Nabi SAW itu ngasih dia apa? Ngasih dia kapak. Ngasih dia kapak, ya anaknya itu matanya kapak itu dikasih. Kata Nabi SAW, saya kasih ini kamu kapak, kata Nabi. Ya, silahkan dibuat gagangan. Kemudian saya pesan, kata Nabi, tolong selama seminggu jangan kamu datang meminta kepada saya, kata Rasulullah. Tapi datanglah kamu bawalah ini kapak ini, kemudian kamu kasih gagangan, kemudian kamu ambil kayu bakar, selama 1 minggu kamu kerjakan. Ambil kayu bakar, kemudian kamu jual ke pasar, selama seminggu, setelah itu nanti kamu balik ke sini, saya akan tanya kondisi kamu. Nah ini sahabat itu benar, cuma dikasih satu mata kapak itu. Pulang dia selama seminggu tidak datang menemui Nabi. Setelah itu dia datang. Seminggu itu apa yang dia lakukan? Dia mengambil kayu bakar ke hutan, kemudian dia jual ke pasar. Setelah itu dia lapor kepada Nabi. Bagaimana kondisi kamu? Kata dia, ya alhamdulillah membaik ya Rasul. Makanya kata Nabi, itu lebih baik bagi kamu itu ambil kayu bakar daripada kamu minta. Kan jadinya kondisi kamu seperti jadi baik jadi. Nah ini apakah dia meminta kepada Nabi, diarahkan oleh Nabi SAW, dia dikasih dengan sesuatu yang membuat dia bisa bertahan. Ya mungkin kalau kita sekarang melihatnya dan selalu minta-minta, kita kasih modal misalkan kan supaya dia berusaha gitu. Tapi tadi pertanyaan Bu Meti, kita tidak memberi untuk ngasih pelajaran agar dia tidak terlalu bergantung kepada makhluk.
Jadi secara pandangan syariat, pandangan syar'i, itu melihat kepada niat yang baik, itu juga muktabar di dalam agama. Muktabar di dalam agama. Artinya apa? Diakui. Boleh dijadikan sebagai hukum. Jadi dibolehkan seseorang untuk tidak memberi kepada orang lain dengan niat supaya dia tidak terlalu bergantung pada makhluk. Supaya dia tidak terlalu bergantung pada makhluk, itu dibolehkan. Allahu a'lam. Nah, alhamdulillah. Karena khawatirnya kan Ustadz, rezeki ini kan titipan Allah ya Ustadz. Artinya kita hanya guna pakai, ada orang yang meminta. Tapi karena niatnya untuk memberikan, bahwa dia jangan bergantung seperti tadi itu kan, khawatirnya Betul. sebentar-bentar ini bukan kita nggak mau, artinya takut Iya. dianya dari diri dianya tuh ke sisinya Allah Ta'ala, begitu Ustadz. Jadi itu Betul, tidak, iya. artinya di sini yang tidak memberi tidak dosa ya Ustadz. Tidak dosa dia. Tidak dosa dia selama niatnya itu baik. Loh, karena ada di dalam agama itu gini. Ada perkara-perkara itu tidak boleh kita hukumi secara zahir. Contoh misalkan sahabat Nabi SAW, ada seorang sahabat itu seperti Jabir bin Samurah. Itu dia kalau tidak melihat Nabi, itu tidak bisa, dia harus melihat Nabi. Dia kangen sama Nabi kalau tidak melihat wajah Nabi sehari. Ada seorang sahabat Amr bin As, itu justru karena saking cintanya kepada Nabi, dia itu tidak pernah menatap wajah Nabi. Ya. Jadi Amr bin As mengatakan seperti, kalian kalau tanya kepada saya seperti apa wajah Nabi, saya tidak akan mampu untuk menjawab. Karena saya tidak pernah memandang wajah Nabi dengan pandangan yang tajam atau lama. Tidak. Kenapa? Saya segan. Saking cintanya saya sama Nabi. Jadi cintanya dia, ya karena besar cintanya sama Nabi, sampai membuat dia tidak sanggup melihat wajah Nabi. Ini Amr bin As. Sementara sahabat yang lain, saking cintanya sama Nabi, tidak lihat wajah Nabi, itu sudah kangen, tidak bisa. Nah ini semuanya kembali kepada sikap masing-masing. Apa alasannya? Selama alasannya itu masuk dalam lingkaran syariat, maka dibenarkan oleh agama. Itu alasan masing-masing. Contoh, ada lagi seorang ulama ketika ditanya, karena jarang bergaul sama orang. Ada seorang ulama di zaman tabi'in, dia jarang bergaul sama orang. Kemudian ditanya, Anda ini kenapa kok menyendiri terus, jarang bergaul sama orang? Kata beliau, jawabannya sederhana, tapi tidak pernah terpikir oleh kebanyakan orang. Jawabannya apa? Kata beliau, saya itu jarang bergaul sama orang karena saya tidak kuat saat berpisah. Kata beliau, syiddatil firaq. Saya tidak kuat saat berpisah. Saya kalau sudah kenalan sama orang, terus sudah senang sama dia, saat pisah itu berat luar biasa, kata beliau. Makanya saya itu menahan diri untuk kenalan sama orang. Dia lebih baik menyepi. Ya, kenapa? Yang dia khawatirkan itu saat berpisah berat. Makanya orang kalau sudah kenal sama orang lain, kan saat berpisah berat. Kenapa orang saat keluarga kita meninggal, saat orang tua kita meninggal atau keluarga kita meninggal, kita menangis? Karena kita sudah kenal dengan mereka, sudah cinta sama mereka, kenal, sehingga apa, kita menangis. Tapi ketika kita mendengar ada orang lain yang meninggal, orang tua orang lain, itu kita tidak menangis. Kenapa? Karena kita tidak kenal dengan mereka. Akhirnya tidak cinta, pada akhirnya tidak tersambung. Nah ini alasannya sederhana, orang tidak mau bergaul. Kan sekarang ini kalau ada orang yang menyendiri, menyepi, tidak mau bergaul sama orang, ya secara zahir kasat mata kan orang yang kurang baik, ya, kurang terbuka, kurang membuka diri. Secara ini ya kurang sosialisasinya, kurang ininya, ya, kurang keramahannya kurang. Tapi kalau kita lihat dari jawabannya, dibenarkan di dalam agama, dibenarkan dalam agama. Sekalipun secara zahirnya itu tidak baik. Makanya disitulah letak kenapa kita dilarang untuk berburuk sangka ketika melihat seseorang melakukan perbuatan yang secara zahir itu bertentangan sama agama secara zahir. Selama masih bisa ditafsirkan dengan penafsiran yang baik, maka kita tafsirkan dengan yang baik. Tapi ada maksiat yang tertentu memang tidak bisa kita tafsirkan dengan penafsiran yang baik. Ya, tidak ada. Contoh misalkan kita melihat orang berzina, ya, itu kita tafsirkan dengan apapun tetap tidak boleh. Ya mungkin mau ditafsirkan dengan apa? Tidak dibenarkan dalam syariat. Tapi ada kondisi tertentu di mana secara zahirnya dia kayak bertentangan, kayak tidak baik secara agama. Tapi ketika melihat niatnya, alasannya, kenapa dia melakukan ini, ternyata baik, dibenarkan.
Nah itulah beberapa contoh yang tadi terkait dengan pertanyaan Bu Meti tadi. Allahu a'lam bishawab. Baik, silakan Ustaz, ada yang lain? Ustaz, sebentar dikit Ustaz. Berarti Ya. memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah juga ya Ustaz. Begitu ya singkatnya ya. Kenapa? Memberi karena Allah, tidak memberi pun karena Allah. Masya Gitu ya. Allah. Gitu ya, begitu ya Ustaz. Ya. Ini dikasih kaedah, mantap. Ya, ringkas, padat, mantap. Iya, iya, iya. Memberi karena Allah, menahan karena Allah. Ya, silakan kalau ada yang lain, ibu-ibu. Barakallahu fikum. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas Barakallahu fikum, pertanyaan Ustaz. dari jemaah dan Ustaz. Mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz ya. Bagi yang bertanya dipersilakan. Ya, tafadhal. Iya, Bukan Pak Ustadz, bukan bertanya ini Tat. Yang disampaikan Ustadz tadi itu berarti kalau zaman sekarang mungkin yang dikasih istilah janganlah kalau mau memberi ikan tapi berilah pancing gitu ya Tat ya. Ada kan Tat yang zaman sekarang itu? Iya, Gitu betul. kan? Tapi pancing harus dikasih senarnya juga, Bu. Kalau tidak ada senarnya cuma dipancing kan tidak makan ikannya, takut. Iya maksudnya pancing itu ya senar-senarnya Oh, sama kayak senar-senarnya. gitu. Ya. Iya Sama kayak iya. gitu. Iya, betul. Dikasih modal. Kasih modal untuk Iya. bekerja. Ustaz. Iya. Nah, silakan kalau ada yang lain, ibu-ibu. Masih Iya, ada Ustaz. waktu insya Allah. Ya. Saya Bu Anda nanya tadi terkait dengan apa Bu Meti, pertanyaan Bu Meti, bagaimana kalau hadis yang bahwa barang siapa yang memudahkan urusan orang maka urusan kita akan dimudahkan gitu Ustaz. Jadi kadang-kadang kita dimanfaatkan juga, misalnya seperti pinjam uang gitu sering begitulah. Kadang-kadang dia bayarnya suka ini. Nah itu kadang-kadang nggak tega juga untuk menolak, nggak memberi bantuan gitu. Jadi eh, ya kadang-kadang ada juga yang dimanfaatkan kita jadi sama orang itu. Karena saya takut eh, apa kan kita ya hadisnya jelas lah, mudah-mudahan Allah memudahkan urusan saya gitu Ustaz. Jadi seperti itu, ketika kita membantu tuh hadis itu saya ingat. Nah itu gimana Ustaz ya aplikasinya, sementara kita ya dikerjain orang lah, bahasa ininya kita malah dimanfaatin orang gitu. Itu gimana Ustaz? Apa? Iya, ini makanya tadi kita sudah sampaikan bahwa itu semuanya kembali ke niat. Jadi kalau kita misalkan dia ngerjain kita itu kan urusan dia ya. Dia mau ngerjain kita itu urusan dia. Kalau ternyata kita ngasih dengan niat kita supaya Allah mudahkan juga urusan kita sebagaimana kita mau memudahkan urusan dia, ya kita dapat pahala. Tetap kita dapat pahala. Sekalipun kita dikerjain dia niatnya tidak baik atau mengerjain kita, ya itu kembali ke dia. Dia yang dosa. Tapi kita tetap dapat pahala sekalipun dengan pemberian kita dia berbuat dosa. Selama kita tidak tahu ya. Selama kita tidak tahu mau digunakan untuk apa itu harta. Misalkan ada orang yang meminta kepada kita, minta, kemudian kita kasih, landaskan hadis tadi untuk memudahkan dia. Akhirnya harta itu digunakan untuk bermaksiat. Kita kan tidak tahu. Apakah kita dapat dosa? Tidak akan dapat dosa. Kita dapat pahala. Tapi kalau kita yakin saat kita kasih dia itu harta, kemudian kita yakin dia akan gunakan untuk bermaksiat, maka kita berdosa saat itu. Tidak boleh kita kasih. Tapi selama kita tidak tahu, kita dapat pahala. Sekalipun harta itu dia gunakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di satu sisi kita ini juga tidak boleh terlalu membaca pikiran orang atau kondisi orang lain. Ya, tidak selamanya juga kita diperintahkan seperti itu. Tapi tidak selama dibolehkan juga sekali-sekali kita untuk membaca kondisi orang. Ya, semuanya kembali kepada niat kita masing-masing. Dan bagaimana kita mengetahui sang peminta. Kan semua orang itu tidak sama ya. Tidak semua orang itu sama saat meminta, dan orang yang diminta juga punya pandangan masing-masing. Nanti ketika alasannya dia lontarkan, diutarakan, itu semuanya kembali kepada niat dia masing-masing. Kalau niatnya baik, insya Allah itu dapat pahala. Tapi kalau tadi juga dia tidak mau ngasih karena ingin ngasih pelajaran, juga dia dapat pahala. Dan pahala dengan niat baiknya ya, bukan niat sedekah, menahan ininya. Mungkin orang bertanya, saya ketika ada yang meminta datang ke kita, minta-minta, sementara kita sudah sering mendapatkan dia sering minta, dan kita ingin membuat khawatir dia ketergantungan sama makhluk, akhirnya kita tidak kasih.
Kita mengatakan, maaf saya mungkin hari ini tidak bisa ngasih dulu. Ustaz. Akhirnya kita tidak kasih. Maka apakah kita itu dapat pahala? Dapat pahala. Bukan dapat pahala dari sedekah. Tapi dapat pahala dari apa? Niat kita. Yang niat baik untuk membuat dia apa? Dia itu ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita ngasih dengan berlandaskan hadis Nabi agar Allah memudahkan urusan saya sebagaimana saya memudahkan urusan dia, sekalipun dia ngerjain kita dapat pahala. Nah, itulah indahnya Islam ini. Islam ini indah luar biasa ya dan sempurna dan apa namanya? Semua orang terkadang itu kembali kepada sikapnya masing-masing. Antara orang satu dengan orang lain itu terkadang tidak bisa dihukumi sama. Karena tergantung kepada niat masing-masing. Allahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair, Ustaz. Wa iyyakum jazakumullah khair. Baik. Syukran, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas pertanyaan dari jemaah dan juga jawabannya Al-Ustaz. Mungkin karena waktunya sedikit lagi mau habis Ustaz. Jadi kita Ya, barakallahu fikum. cukupkan tadi sebagai pertanyaan yang terakhir Ustaz ya. Jika ada yang bertanya kembali, semoga insya Allah memudahkan kita untuk bertemu kembali di kajian yang akan datang dan bisa ditanyakan kepada Ustadz. Allahumma amin. Baik, sebelum kajian diakhiri, Anda mewakili jemaah mengucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik atas pulangan waktu, ilmu, faedah dan nasihat yang telah disampaikan oleh Ustadz Abu Aiman. Semoga Ustadz dan keluarga beserta kita semua selalu dalam penjagaan Allah Ta'ala. Allahumma amin. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Wa'iyyakum wa fikum Jazakumullah khair, barakallah. Wa'iyyakum. Amin amin ya Wa rabbal iyyakum. alamin. Jazakumullah khair.